Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kaget tak percaya, tiba-tiba ada yang mencari kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan juga bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke Leo, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Leo, kaget tak percaya, tiba-tiba ada yang mencari kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Kita akan coba lihat. Ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan spill dulu zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Leo, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Leo. Kita akan coba lihat ya. Di bottom of the deck ada seseorang ya, atau mungkin ada beberapa dari mereka ya. Tapi salah satu di antara mereka itu akan memfokuskan kamu. Dia akan benar-benar kayak pilihannya itu akan jatuh kepada kamu ya. Saat ini dia mungkin masih dalam tahap pencarian gitu. Pencarian jati diri kah? Pencarian satu kebenaran kah? Atau dia mencari kamu di sini? Ya, kita berharap dia mencari kamu. Orang yang tulus, orang yang benar-benar ya tulus sayang dan cinta dengan kamu. Oke. Nah, Leo, aku juga merasakan ya di sini. Kita ambil dari kartu ini dulu. Ada Ten of Wands. Kita lihat ya. Ada seseorang yang menahan beban dalam dirinya dia. Ini karena apa? Karena mungkin dia terlalu sangat mencintai kamu. Atau dia terlalu baperan sama kamu. Ya. Sehingga itu menjadi beban bagi dia. Kenapa? Ya, karena ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ya, atau ada rasa kehilangan juga gitu ya. Dia takut kehilangan kamu. Makanya dia merasa kayak ini beban bagi aku gitu. Karena saat kamu dengan dia terpisah, atau mungkin ada nih beberapa dari Leo yang LDRan ya. Jadi kamu itu merasa kayak kayak apa ya, pikirannya itu negatif aja, overthinking aja. Saat dia tidak membalas chatting, tidak membalas komunikasi dari kamu, atau tidak mengangkat telepon kamu, itu kamu sudah mulai bertanya-tanya. Jadi itu beban jadinya gitu loh. Hubungan ini jadi beban. Nah, mungkin bisa saja ada dia ataupun kamu akhirnya mencoba untuk mencari dan mengatakan, jadi punya tujuannya di sini ya. Tujuannya itu adalah dia pengen fokus dulu nih untuk tujuan apa kayak untuk pertanyaan dia gitu loh. Aku ingin bertanya sama kamu. Aku pengen ketemu sama kamu dan bertanya, apakah kamu tulus sama aku? Apakah kamu itu hanya aku satu-satunya gitu loh. Karena aku merasa hubungan ini terbebani oleh aku. Karena mungkin jarak antara kita gitu ya. Atau karena perbedaan di antara kita. Jadi seseorang ini mungkin akan mencari kamu untuk menyelesaikan semua keraguan, semua beban yang ada dalam hatinya dia. Karena dia tidak ingin lagi ini terjadi pada dia. Mungkin bisa saja ya. Dulu itu dia punya hubungan yang benar-benar kayak
menghancurkan hidupnya dia. Makanya dia kayak takut untuk memulai suatu hubungan dengan kamu, apalagi mungkin kamu yang dengan dia yang LDR-an gitu ya. Jadi rasa takut itu semakin kuat, Leo, ya. Ini dia. Jadi seseorang ini benar-benar kayak apa ya, punya aku cinta, aku sayang, tapi kok aku merasa terbebani ya. Aku merasa sakit, aku merasa kayak khawatir, kayak nggak ada rasa percaya gitu loh. Nah, disitulah mungkin kamu mulai ingin membicarakan hal itu kepada dia. Nah, mungkin nantinya kamu akan bertemu dengan solusinya. Solusinya itu apa? Mungkin dia atau kamu meyakinkan dia bahwasanya kamu percaya deh sama aku. Aku setia sama kamu. Jadi kalau saat kamu nelpon aku dan aku tidak angkat ya, kamu tolong maklumi karena pekerjaan aku yang banyak ya. Terkadang aku juga lupa, terkadang aku istirahat gitu. Nah, mungkin di situ perlu penjelasan ya. Nah, namun juga ya beberapa dari Leo-Leo juga seperti tidak juga sih ada hubungan seperti ini. Kita cinta tapi saling menyakitkan. Kita cinta tapi terbebani begitu ya, jangan seperti itu. Cinta itu harus bisa bikin kita enjoy. Cinta itu harus bisa bikin kita bahagia. Jangan kita merasa terbebani dengan sebuah cinta yang kita miliki, oke? Okay? Leo, apalagi di sini yang terbaca. Ada connect of intercourse. Ada seseorang nih yang akan ketemu kamu itu ingin membicarakan tentang uang gitu. Ini banyak hal ya tentang uang itu, entah dia ingin nagih hutang gitu ya, atau dia ingin membicarakan sebuah bisnis, atau dia ingin membicarakan tentang pekerjaan ya. Intinya sesuatu hal yang menguntungkan lah buat dia ataupun kamu di sini. Jadi itu yang ingin dibicarakan. Bisa saja kamu itu adalah orang yang tepat bagi dia. Kamu itu adalah orang yang pintar, cerdas. Kamu mungkin seorang pebisnis yang sudah sukses, sehingga banyak orang-orang yang kayak ingin bicarakan tentang masalah cuan. Bagaimana sih kamu menghasilkan cuan gitu ya? Dalam satu hari itu bisa tembus berapa berapa M gitu ya omsetnya atau gimana ya. Itu yang mungkin perlu kamu pelajari ataupun dia pelajari. Ya. Entah itu dia itu kamu ataupun dia gitu. Intinya dia di sini seperti ingin membicarakan tentang keuangan. Tapi ada juga kamu harus berhati-hati juga. Tapi ini sih orang ini akan memfokuskan tentang sebuah perasaannya. Atau mungkin orang yang datang ini akan memfokuskan kepada pekerjaan aja gitu loh. Karena mungkin saat ini dia berada dalam kondisi terpuruk sehingga dia menginginkan kamu untuk membantu dia di sini, Leo. Oke? Nah, itu yang aku rasakan ya dari energi dia ataupun kamu karena ini juga bisa vice versa. Baik. Dan lanjut di sini aku melihat ya di Pack of Cup. Ini ada seseorang yang ternyata sudah lama sih melihat-lihat kamu, mantau kamu ya. Sudah lama dia stalking kamu dan dia memiliki rasa yang cukup ya yang cukup lah buat kamu gitu ya. Karena mungkin dia melihat kamu itu orang yang unik atau dia melihat kamu itu orang yang pintar, smart gitu ya, mandiri. Terus kamu orang yang punya inner handsome dan inner beauty begitu ya. Sehingga dia merasa kagum melihat kamu. Dan dari kagumnya itu muncullah rasa ingin gitu. Rasa ingin dekat, ingin tahu detail ya. Karena terkadang kita mengetahui di sosial media itu kadang nggak full gitu ya. Jadi di situ dia pengen dekat sih dengan kamu ya kalau aku lihat ya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini dia akan mencari kamu. Dalam waktu dekat ini mungkin dia akan ketemu dengan kamu, bisa saja. Oke. Okay? Dan di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah gambaran di mana seseorang ini kalau dia seorang perempuan ya, dia ini orang yang benar-benar pemikir ya. Dia juga orang yang sukses. Dan dia ya sukses tapi kesepian gitu. Kesepian kenapa? Mungkin dulunya itu dia ini adalah seseorang yang punya hubungan dengan kamu. Tapi dulunya dia meninggalkan kamu karena mengejar sebuah karir atau mengejar sebuah pekerjaan. Dan ternyata mungkin saat dia berhasil atau sukses, dia ternyata masih membutuhkan kamu. Dia masih memikirkan kamu. Itu yang aku lihat di sini. Dari seseorang ini ya, Leo. Dan aku juga lihat ya,
Di Five of Cup, ada seseorang yang benar-benar kayak saat ini dalam keadaan hancur hatinya. Ini bisa saja seseorang yang sudah meninggalkan kamu, atau yang kamu meninggalkan dia ya, atau seseorang yang sudah menyakiti kamu, dan keadaan dia di sini begitu sangat menyedihkan, perasaannya hancur ya. Sementara kan dia nih yang melakukan, tapi kok dia juga yang merasakan kehancuran dalam hatinya dia. Ya, mungkin bisa saja dia di sini tidak menemukan seseorang seperti kamu. Dia di sini juga terabaikan gitu loh oleh orang-orang yang dulu dekat dengan dia. Orang-orang yang dulunya berambisi dengan dia, ternyata mereka-mereka yang mungkin hanya memanfaatkan gitu loh. Inilah keadaan dia, tapi dia masih menyimpan perasaan ke kamu. Inilah perasaan yang utuh tadi. Yang lainnya sudah hancur, ya. Jadi yang satu ini benar-benar kayak diharapkan, yaitu kamu. Makanya mungkin bisa saja dia mulai stalking kamu, dia mencari kamu di mana sih sekarang? Kamu lagi apa? Apakah kamu sudah punya pasangan apa belum? Ya, dia akan mantau kamu di sini, Leo. Kita akan coba lihat isi hatinya. Apa isi hati terdalam seseorang itu terhadap kamu ya? Saat ini Leo, kita akan coba. Wow, sebentar. Kita akan coba lihat apa isi terdalam seseorang itu terhadap kamu. Oh, tidak mau ya. Love me. Wow. Ada seseorang di sini ataupun kamu ya. Kamu berharap dia mencintai kamu. Cintailah aku. Atau dia, seseorang itu berharap kamu mencintai dia. Karena benar-benar di sini definitely ya. Dia itu akan memiliki sebuah keadaan yang baik jika dia tahu kalau kamu itu mencintai dia. Itu dalam hatinya dia. Dan terkadang ya, dia juga bertanya dalam hatinya dia, what do you want? Apa sih yang kamu mau dari hubungan ini gitu. Ya, Leo. Dan mungkin di situ dia mulai kayak bertanya, kenapa sih kok aku suka sama kamu? Kok aku pengen mencari kamu? Kok aku begini, kok aku begitu ke kamu ya? Ternyata ya mungkin dia menginginkan kamu. Dari sini aku juga melihat I just want you all the time. Ada angka 8, angka 4. Aku hanya ingin semuanya. Ya. Mungkin ada waktunya saat semua yang aku inginkan itu bisa terwujud gitu loh. Jadi salah satunya itu adalah kamu. Dia berharap bisa mencari kamu, bertemu dengan kamu ya. Karena di sini ada SWOT, dia memikirkan kamu. Dia seperti punya harapan, dia seperti kayak punya kesempatan nih untuk mendekat ke kamu atau untuk memiliki perasaan ke kamu. Tapi dia juga tidak tahu nih apakah cinta dia akan terbalaskan oleh kamu atau tidak ya. Begitu. You have so many choice and option. Kamu sebenarnya punya pilihan yang banyak gitu loh. Ya, mungkin bisa saja ini kamu atau dia ya yang punya pilihan banyak, tapi pilihannya itu jatuh ke kamu atau kamu di sini. Banyak kamu yang memilih orang-orang, tapi pilihan kamu itu mungkin jatuh hanya kepada dia. Seseorang yang mungkin akan mencari kamu dan dia sudah menunjukkan keseriusannya ya, kefokusannya ke kamu. Dia sudah menunjukkan. Mungkin itu juga lah yang membuat akhirnya ya kamu dengan dia merasa kayak kita seperti ada chemistry gitu ya. Ini aku lihat. Oke. Di mana mungkin di sini ada angka 6184 ya. Yang lahir di tanggal 6 bulan Januari tahun 84. Ayo siapa? Komen di bawah ya. Angka keberuntungan kamu. Aku rasakan ya, seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu. Dia sadar, aku itu banyak pilihan. Banyak sih yang suka Kak sama aku. Tapi aku merasa hati aku itu ke kamu gitu loh. So sweet ya, luar biasa. Kita akan coba lihat seperti apa energi selanjutnya antara kamu dengan dia di sini. Oke. Ya. Ada free will. Get out of your cocoon. Aku merasakan ya, kamu akan merasakan suatu kebebasan di sini. Kebebasan dalam hal ya mungkin memilih ya,
Akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini. Akhirnya datang seseorang yang mungkin akan berkomitmen sama kamu. Atau mungkin seseorang di sini yang dulunya galau, sedih, banyak beban, sekarang ya dia sudah bebas dari semua itu. Karena mungkin sudah ada kejelasan ya tentang hubungan kamu dengan dia. Jadi di situ dia yang penting gitu. Kalau tidak ada kejelasan ya mau dibawa kemana hubungan ini? Oke, life purpose, hidup tentang satu kesempatan, satu peluang, dan sebuah harapan. Dan aku melihat ya di sini beberapa dari Leo kayak berharap banget hidup aku itu akan baik-baik saja ke depan. Aku berharap akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar tulus sama aku. Ya, saat surrender with joy, maka di sini kamu benar-benar akan bahagia ya. Buat Leo. Jadi di sini ya mungkin jika kamu belum menemukan seseorang nih, mungkin kamu perlu surrender juga. Berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar ya ditemukanlah dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Face your fear, farewell to fear, phantom. Aku melihat mungkin beberapa dari Leo mulai akan fokus kepada diri sendiri, karena itu juga salah satu cara untuk kita mengembangkan diri kita. Apa yang perlu kita perbarui, apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita dan kehidupan kita. Nah, itu terpenting ya, Leo. Oke, Leo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Leo. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa memotivasi kamu atau bermanfaat buat kamu ya, ataupun tidak resonate semoga bisa jadi hiburan buat kamu. Sampai ketemu lagi Leo, dadah.